Baik, soal traffic. Jadi, satu tentang lokasi, satu tentang kelengkapan barang. Dua-duanya semakin ramai, semakin mendatangkan traffic. Kemungkinan banyak yang beli. Entah dari orangnya yang beli atau barangnya yang terjual. Baik, tentang lokasi tadi. Lokasi bagus, kesimpulannya apa tadi? Apanya yang ramai? Pembelinya yang ramai. Kalau barangnya lengkap, apanya yang ramai? Penjualannya yang ramai. Coba formulasikan kata-katanya. Ya. Kalimatnya ada dua tadi. Versimu, tidak masalah kalau belepotan, tapi kamu nangkep maksudnya. Dua kalimat tadi, kamu nulis apa? Satu. Lupa, ayo dua. Semakin banyak barang, semakin banyak pembeli dan menjual lebih 2 atau 3 barang. Sedangkan kalau satu jenis barang akan semakin sepi pembeli dan hanya bisa membeli satu jenis barang. Nah, ya, berarti soal kelengkapan barang. Perhatikan baik-baik. Saya tambahkan punya Mas Eva sendiri. Apa? Kamu nyatet apa? Mengorder banyak barang agar bisa dijual kembali barang. Oke, ya. Jadi begini. Perhatikan baik-baik ya. Ini harus kamu catat dengan kalimatmu sendiri. Konsepnya dua. Satu, semakin lokasinya di tempat yang ramai, semakin banyak orang yang mau beli. Orangnya. Dua, semakin barangnya yang ramai, barangnya yang lengkap, semakin banyak barang yang bisa terjual. Orang, barang. Silakan ditulis. Baik, bagi tugas ya. Karena ada banyak pekerjaan yang tidak boleh terlewatkan. Masing-masing pekerjaan itu penting. Ya. Perhatikan kaidahnya, mana yang harus dipajang, dan bagaimana cara memajangnya. Ayo, cara memajangnya perhatikan Mas Jeva. Oh, ini ya. Oke. Sudah? Ayo, cara memajangmu bagaimana itu? Masa begitu cara memajangmu? Hah? Sudah 2 menit. Kalau nggak cukup sini, nggak cukup sini. Dua 26 detik lagi. Tim toko. Ayo, harus cukup satu gudang, gimana caranya? Satu rak. Sudah habis. 7, 6, 4, 3, 2, 1. Oke, lebih dari 2. Yuk.
Sudah? Kurang 5 menit? Sudah? Baik, 5 menit. Nah, gimana? Kelewatannya. Ada produk yang kelewatan. Nah, itulah. Baik, terima kasih. Ayo, kamu nilai tataannya tim gudang. Kamu nilai tataannya tim toko. Gimana tataannya tim toko? Hah? Oh ya. Ayo, ayo. Gimana? Oke, kumpul di sini. Bentar, jangan dipindah. Tugasmu menilai. Ayo, kita dengarkan penilaian dari tim toko. Silakan dinilai. Bagaimana? 1, harga. 2, ini namanya facing ya, menghadapnya. Facingnya, harganya, ya, sama pengelompokannya. Silakan apa tadi? Ini kenapa itu? Kembali. Oh ya, kebalik namanya ya. Nah, terus apa lagi? Sudah yang lain? Ini apa? Tidak ada namanya. Nah, tidak ada namanya. Nah, kasus kayak gini, teman-teman, barang tanpa nama ini akan sering terjadi di toko, ya. Dan ini tidak bisa diselesaikan oleh tim toko maupun tim gudang. Yang bisa menyelesaikan tim admin. Dia harus ngontak perusahaan yang ngirim barangmu apa iki. Ya, ketika barang itu tidak sesuai dengan nota, tidak ada namanya, maka boleh jadi barang ini dikeluarkan dari gudang, kembalikan lagi, bukan barangku. Tidak boleh kamu nerima barang yang bukan punyamu. Kamu beli apa? Sepeda motor, datang mobil asik, ya. Tidak boleh, kembalikan. Ya, bukan punyamu, ya. Kenapa? Tahu-tahu kamu akan dituntut, ya. Kok diterima? Itu, ya, itu bisa jadi kasus. Maka kita bekerja sesuai dengan perintah. Maka ini harus lapor, Pak, lapor kelebihan barang. Pak, lapor kekurangan barang, kurang atau lebih, dua-duanya masalah. Kita ke sana sekarang. Ayo, saya dengarkan apa masukannya. Silakan. Jadi, tadi Mas Jeva mau merubah sesuatu karena melihat sesuatu yang tidak benar, ya, menurut Mas Jeva. Tapi saya larang. Kenapa? Bukan areanya dia. Apa tadi, Mas? Ini Pak, karena ini kan nggak sama. Ini kalau yang tiga nih sama nih Pak. Ini nggak sama sendiri. Ya, masih ada lagi. Di sini makan tepat lagi Pak. Gini, Pak. Betul, makan tepat saja gitu ya. Iya. Ini kan kalau dijadikan masih bisa. Masih bisa. Nah, melihat apalagi ini barang ditaruh di bawah. Di bawah. Nggak boleh, semua harus masuk ke dalam rak. Ya. Gitu ya. Nah, ada lagi yang lain? Ini tidak ada? Nggak ada barcode. Label barcode-nya, ya. Gitu ya. Jadi ini tugas yang harus kamu
tangani ketika kamu nanti di pajangan kamu nemu barangnya. Oh, ada Pak, satu. Ketika satu dibeli sama pelanggan, bingung sudah, ini berapa harganya? Ya, karena kamu harus tahu. Baik ya. Kemudian, ya, ketika sudah selesai, baik gudang maupun toko, ketika sudah selesai, sudah Pak, ada namanya rata depan. Barang itu teman-teman dimajukan ke depan, diratakan ke depan. Kenapa? Karena kalau barang ini, coba perhatikan, pengunjung datang dari sana, Bagas dari sini. Yang kamu lihat Bagas adalah barangnya ada 1, 2, 3, 4 kosong. Menurut dia, oh kosong barangnya. Padahal ada dari sini. Ya, sama juga ketika raknya itu bersusun dari bawah ke atas 1, 2, 3, 4. Yang bawah masuk ke dalam. Pengunjung tidak mau jongkok untuk ngecek ada apa enggak. Mereka mau yang mudah. Ya, kalau barang itu tidak rata ke depan, dianggap tidak ada. Sesimpel itu mereka maunya, dilayani sampai seperti itu. Dan kalau nanti ada barang yang baru datang, ini baru datang, ya, Mas Jeva, tolong pajang. Ini baru datang ini. Ini rak di toko. Ya, silakan pajang. Ya. Nah, saya ajarkan satu hal, ya, Mas Jeva dan yang lain, kita perlu mengenal namanya FIFO, first in, first out. Yang datang dulu didulukan supaya keluar. Sebisa mungkin barang yang sudah lama itu yang dibawa beli oleh pelanggan. Barang yang ini baru datang, baru lama. Duluan mana yang masuk? Belum masuk. Maka kalau bisa ini yang kebeli duluan. Caranya gimana? Betul, ini tarun di bawah. Ini tarun di belakang. Kenapa? Pengunjung akan ngambil yang mudah. Ngambil yang mudah. Maka kamu nanti belanja di Indomaret, kamu ambil yang belakang. Itu baru. Yang depan itu yang lama. Kamu enggak kan? Ngambil yang depan kan? Ya, iya. Sekarang kamu tahu ilmunya, kamu ngambil yang belakang gitu loh. Kenapa? Itu yang paling awet. Gitu. Nah, ini rahasia ini. Enggak rahasia juga, kamu sebenarnya apa-apa. Gitu caranya teman-teman. Jadi kamu akan rumuskan setelah ini ya. Kamu tulis itu. Mas, tolong gondola ya. Jadi rak itu ya, walaupun satu lorong tapi terdiri atas lemari-lemari yang terpisah. Dan satu lemari itu susunannya 1, 2, 3, 4 sampai ke atas itu disebut gondola, ditutup. Ya, 1 gondola, 2 gondola. Maka ketika kamu nanti dikasih tugas kamu gondola yang ini ya, ada kodenya itu. Maka kamu kerjakan tidak sekaligus. Contoh, apa namanya, Mas, tolong gondola ini diisi ya. Prosedur mengisi pertama adalah merapikan. Maka sampean tadi ya, apa namanya, karena nggak cocok dengan tataannya, kayak mlebu iki. Tak toto ulang. Toto ulang. Sergep sampean yo. Noto kabeh. Mas, Pak Gilik, ada yang mau beli ya? Ya. Akhirnya berantakan. Orang mau beli tidak bisa. Jadi ketika nata itu jangan dibongkar semuanya. Bagian per bagian, satu rak. Supaya apa? Supaya toko tetap rapi. Yang kedua, kita manfaatkan ini. Nah, kita manfaatkan ini. Jadi ketika jenengan nata, ya,
Kalau misalnya itu resiko barangnya itu akan kocar kacir, masukkan ke ya. Kalau sekiranya masih bisa diatasi. Tapi kalau memang over terlalu banyak, sampai ambil space di area. Jadi, Pak Gilik, oh iya sebentar, aman. Ya, masih tetap terhandle. Jadi, orang tidak terganggu dengan pekerjaan jenengan. Ya, baik. Sekarang saya minta 2 orang ya untuk mengisi di toko. Mengisi di toko artinya menyusun di rak begini, urut-urutannya tolong ditulis nanti ya setelah ini. Mas Bagas, Mas Rifki, Mas Jeva, tolong isi rak ini. Satu yang dilakukan adalah merapikan dulu ya. Ketika barangnya koprakan, terpaksa diturunkan. Terus rak itu butuh bersih. Itu waktu paling baik untuk membersihkan. Setelah bersih, maka sudah sampai untuk tata lagi. Jangan begini. Ya. Terus setelah itu piring gelas dengan gelas. Ini masih cocok misalnya. Ada gini, pisau sayur. Gambar dengan gambar. Ini bergambar, ini tidak bergambar. Cocok? Enggak. Harusnya apa? Hah? Gelas. Kategori. Ya. Berarti ini tidak di sini. Ya. Ini apa ini ya? Gelas. Beda. Ya. Seperti itu. Jadi sambil pada saat sampai nata, perhatikan ada labelnya enggak. Sambil sampean itu melihat, siapa tahu sampean besok beli. Oh, gelas ini harganya boleh Bu ya. Oh, murah ya. Sambil lihat kayak gitu. Kenapa? Lihat harganya sambil natanya sambil lihat harga. Ya. Tidak cocok. Bukan di sini tempatnya. Kenapa kok sambil lihat harga? Ya. Gak cocok, minta barcode. Pindah. Karena tempatnya keliru. Pindah, ganti barcode. Kosong, nggak ada barcode, minta barcode, pasang. Ya. Kenapa kok sampai perlu tanya harga? Ya. Karena teman-teman, kalau sampai mendapati gelas harganya 200.000, itu mungkin barcode-nya tertukar dengan barang yang lain. Ya, kalau tertukar maka orang rugi. Beli nilai 50.000, dia harus bayar 200.000. Pelanggan rugi. Toko juga rugi. Dari mana? Kan untung, Pak. Untung 150.000 kan harganya 50.000, kamu jual 200.000. Toko rugi. Apa ruginya toko? Kepercayaan. Begitu sampai rumah, loh kok orang atau sewu ya Mas ya? Bocek larang ide. Oh, golei nang Shopee, golei nang toko saingan. Saya ketahui Mas. Nah, kesan sampean kepada toko itu apa? Kecewa. Kenapa kok kecewa? Merasa ketipu. Oh, dibohongi. Apakah sampean nipu? Gara-gara apa? Salah kabeh. Coba. Cuman kayak gitu. Orang enggak mau klarifikasi ke sampean. Siapa yang masang? Mereka enggak mau repot. Langsung viral lah. Langsung berhenti berlangganan lah. Langsung ngomong ke tetangganya, aku dibujui kalau toko kita Jaya. Gawat toh? Segawat itu. Ternyata salah memajang. Jadi sekedar sampean ngecek. Oh iya. Itu menyelamatkan toko. Itu ya. Nah, baik. Sekarang Mas, langsung saya ajari ya. Ketika sampean memajang, contoh Mas Fauzan sama Mas
Mas Fauzan ya. Mas Fauzan kalau menguap ditutup ya, biar wibawa, biar keren. Coba ya. Ini supaya dibahas. Ini ya. Sama begini. Orang wibawanya itu apa namanya? Kelihatan ya. Anunya itu. Demi kamu sendiri. Mas Fauzan sama Mas Bagas ya. Memajang dari gudang ke toko. Siap ya? Dikasih waktu berapa menit? Kelamaan. Tadi berapa menit tadi? 9. Toko berapa menit tadi di toko? Toko tadi 3 menit. 3 menit ya. Siapa namanya? Bagas bertanding melawan Fauzan. Siap di sini. Ngapain? Memajang barang gudang ke toko. Siap? Taruh. Taruh di mana? Bagus. Taruh di tokonya, gudangnya sini. Ya, tapi juga bisa jadi gitu kan? Kalau barangnya sama ya. Ayo sini. Siap. Dilihat temannya ya. Kamu jangan di situ, orang mau naruh nanti. 1, 2, 3 mulai. Ayo. Ketik. Gas. Ini. Kalau nggak cukup berarti enggak sama juga ternyata. Iya. Iya. Facingnya. Nah. Kamu nyamakan apanya? Mau kena Mises. Tumbler kena Mises. Sama-sama mu, betul dah. Ya. Sudah selesai? Enggak. Kesimpulannya sini. Baik. Ayo, apa yang error? Ini, Pak. Mana? Ini sama harganya, Pak. Ini 4.000. Oh iya. Kalau sudah expert kayak gitu. Kalau bagi pemula mau 6 pieces. Ya. Tidak ada yang beda ya. Maka untuk mengetahui ternyata ini beda, kalau memang sudah lengkap ada barcode-nya seperti ini ya. Disinilah perlunya kamu menyamakan harga. Loh Mbak, kok beda Mbak? Ya, kok beda? Maka 2 barang ini kamu antarkan ke admin. Ya, Mbak beda Mbak. Oh, ternyata sama Mas. Harganya naik. Oh. Ya, kalau kamu taruh di paling bawah ya. Tapi ketika ini tidak ada harganya, nah ini. Ya, berarti harus diminta label harga. Ya. Tadi Fauzan menemukan yang hampir mirip di sini, ya kan? Mau ditumbuk ternyata beda. Solusinya tidak jadi ditumbuk, nyari tempat lain. Di toko solusinya bukan begitu. Tapi itu untuk anak baru wajar seperti itu. Kalau di toko seharusnya bagaimana? Nah, yang beda kategori. betul. Karena ini sama kategori, sama-sama gelas,
Yang ngalah yang ini yang diambil, ditata ulang itu di sebelah sini. Boleh jadi tokonya mau nyoba barang baru. Ya, selain ada model ini, model yang serupa, model lagi. Jadi apa yang sudah ada di sini, jangan dikira, oh ini sudah dari seniornya yang dulu, saya tidak boleh mengotak-atik. Disitulah kamu dapat ilmu bahwa ini diotak-atik menurut ilmunya, bukan menurut senior. Tidak berani Pak, ini kan tataannya senior saya tidak berani ngubah. Justru ilmunya kamu kalau sama jenisnya, kamu rubahlah itu. Harus berani mengganti meskipun milik seniornya. Nanti boleh jadi namanya toko ini ya, diajari Pak Erwin kemarin. Boleh jadi seniornya marah. Tataanku mbok bongkar-bongkar opo karmu? Gak seneng karo aku. Sampai ke situ marahnya. Enggak, Pak. Ini kan sejenis. Langsung kamu jangan fokus ke orang. Fokus ke barang. Ini kan sejenis, Mbak. Bener ya, Mbak? Sejenis sama itu ya? Iya. Sejenis saya kira kumpulkan sama sejenis. Bener nggak, Mbak? Kalau dia patokannya ilmu, sejenis kumpul sejenis. Tapi lek patokannya emosi, sing noto aku, sing senior aku, kon anyar. Ini menjadi masalah personal, masalah orang sama orang. Padahal saya tidak ada hubungannya sama sampean. Saya kerja. Ya. Maka alihkan ke barang, tanya logikanya. Ya, kalau barang sekelompok harus dikelompokkan. Konfirmasi ke dia supaya dia mengakui bahwa kamu benar. Mbak, menurut sampean, Mbak, kalau ini taruh sini, itu Mbak taruh mana? Yo, kalau dia mencoba dan tidak masuk akal, yo kono lambung boleh, berarti nggak masuk akal. Tapi kalau oh iya ding, berarti kamu menang tanpa harus yang mengakui kan dia sendiri, tanpa harus kamu kalahkan. Ya, itu sekaligus ngajari konflik ya. Nah sekarang yang kedua, tadi begitu disuruh nyari cepet-cepetan, Fauzan langsung ambil keranjang. Nah itu cara bekerja yang efektif. Kamu punya keranjang di sana, tapi nggak kepikiran atau kelewatan. Kamu akan bawa gini. Di toko ini ada isinya. Gelas ini kamu bawa begini, lontang-lontang ini. Ya. Bisa-bisa kamu akan pecah di dalamnya, ya. Satu. Yang kedua, kalaupun toh enggak bawa, Pak, saya bawanya hati-hati. 2 jam kemudian kan gitu. Lama. Jadi bekerjanya harus cepat tapi tetap efektif. Kamu cari alat kerja. Saking efektifnya, tapi tadi Fauzan enggak. Fauzan, semuanya kalau bisa diambil karena cepet-cepetan nih. Ya. Sampai. Enggak kayak gini tadi. Mau kayak gini ya, enggak boleh. Ya, kenapa? Iya, rawan kecelakaan. Ya. Dan kalau misalnya berat, mungkin kamu kuat, keranjangnya yang tidak kuat. Ya, kamu kuat, tapi kalau normal, kalau jalannya licin, jalannya ada banyak, kamu tidak kelihatan. Ya, maka kamu besok-besok mungkin bawa barang berat, meskipun Mas Jeva ini power ya, tapi ada umurnya. Untuk menjaga supaya awet ya. Ini cara memegang barang. Tapi sekarang nggak ada contohnya ya. Ya. 1, 2. Pertama kamu turun, jangan begini ngangkat. Ini beban berat buat encokmu ya. Ini salah ini ya. Yang benar itu kamu turun. Ya, kamu turun sejajar ini. Kamu pegang 1 di sini, 1 di ujung. Kamu angkat. Nah, gitu. Jadi yang dorong itu adalah kaki. Nah, gitu. Ya. Nah, dengan posisi gini, kamu jaga yang dekat, kamu jaga yang jauh. Ini ngunci ini. Kalau kamu begini, ya, ini apa namanya? Tidak ada yang ngunci. Ya, Kalau ringan, oke. Kalau berat baru kerasa nanti kamu. Ya, gitu. Kita tunjukkan antara Mas Rifki sama Mas Jeva. Ya.
Mas Rifki dan Mas Jeva memajang ini lebih banyak ini ya ke toko kiri, toko kanan. Ya. Bisa Mas ya? Nah, tidak perlu berburu ya. Belum. Oke. Tak tunggu lah. Nah. Oke. Hah? Ini diawali dari kepala gudang yang marah-marah. Oh, karepe iki rek. Kok semrawut kok ini? Minta tolong Mas Jeva, Mas Rifki. Bereskan ya sekalipun pajang di toko ya. Minta tolong, silakan. Kamu yang menilai nanti ya. Sebelah ujung ya. Sebelah ujung sini. Ujung. Ya. Oh. Kamu lihat caranya bawa. Ujung sebelah sini, Rifki. Kasih penilaian nanti. Mobil lagi. Hah? Mobil lagi. Saya harapkan itu sebenarnya, tidak usah diberitahu. Tapi sudah, oke, tidak apa-apa. Baik, kasih penilaian. Sekarang bagaimana menurut Mas Fauzan dan Mas Bagas terhadap Mas Jeva? Ayo, silakan. Tadi mulai dari tadi ngambil sampai selesai. Bawanya over tadi ya, kebanyakan. Angkatnya kalah. Kalau ngangkat ya itu opennya sebenarnya bukan salah atau benar, tapi baik atau kurang baik. Takutnya jangka panjangnya Mas Jeva nanti sakit encok. Ya. Kalau masih ringan oke lah.
Bagus. Bagusnya kenapa bagus? Sesuai kategori, sesuai ya. Ya, ini yang satu kategori urut, ya. Yang apa namanya sejenis ya. Ya. Cuman satu tadi, Mas Rifki. Tadi sekilas kayaknya ini bukan di sini deh, di sana. Tapi kan ini barangku, tapi terpajang di sini. Jadi ketika berbeda gudang teman-teman ya. Terus tapi barang itu kalau satu jenis jangan sampai terpisah dia. Oh, itu tak telenang gudangku, wah enak Mas Jeva, itu enggak boleh. Harus kerja sama, masih barang Mas. Maka sukarela naruh di sana. Ya, sekarang Mas Rifki. Untuk mengangkat barang-barangnya bagus. Ah. Terus? HSSP tuh. Bentar. Ya, mencar. Lagi-lagi IH5. Tadi aku udah bilang. Ya. Overspace. Overspace? Kenapa overspace? Kalau Overspace artinya apa? too much space. Oh, masih banyak yang kosong. Kurang banyak isinya. Apa? Ambil banyak. Ambil banyak. Ngambil banyak tempat. Seharusnya gimana? Gini ya. Ya, tapi berhubung tidak ada namanya, ya. Ini gudang ini pekerjaannya gudang ini. Ya, ada yang begini, ada yang begitu ya. Nah ini, oh ya dari sisi sini ya. Baik. Satu, yang nanti kita ulangi lagi ya teman-teman. Ketika kamu disuruh ngisi barang, itu jangan langsung banyak begini. Tadi kan ya sama Mas Jeva langsung dimasukkan ke satu keranjang. Ya, itu karena di sini. Tapi kalau di toko sebagai karyawan baru, kamu ngambil keranjang, ya, disuruh ngisi gelas, ya. Kamu ambil itu satu contoh saja. Satu contoh saja. Tinggalkan ini, ya. Karena beda, ambillah satu contoh. Beda, ambil satu contoh. Ya, sama ambil satu contoh saja. Ya. Nanti ketika kamu datang, misalnya ini tokonya, kamu datang ke toko, oh ketemu, oh ini, nyocokkan kamu, ya, dan ngerapikan. Oh sama, nyocokkan ini. Ya, salah, tukar, ya. Oh kok masih kurang? Yang ini 3, yang ini 1, berarti kamu akan kembali lagi ke gudang ngambil dua gitu, ya. 1, ya. Ini, loh, kok enggak ada pajangannya? Berarti saya harus kembali lagi ke gudang, gitu, ya. Jadi ketika kamu ngambil langsung banyak, apa akibatnya? Ada barang yang nggak ke bawah. Ya, kalau kamu ngambil satu gelas itu kamu ambil 1, maka insya Allah dalam sekali loading semuanya ke bawah. Kamu pajang, ya, masih ada yang kosong, apa namanya? Masih ada barang kamu isi cuma 1, berarti itu saatnya ngambil kopiannya, ngambil lembarannya, ngambil pasangannya di gudang untuk dilengkapi. Ya, jadi tidak semuanya dihabiskan, ya. Kamu isi 1, semuanya satu macam penuh. Anggaplah ini. Kamu isi penuh ini. Penuh ya. Begitu ke toko, tiba-tiba balik mana kamu ngembalikan ini? Itu ya. Jadi kalau satu barang ketika ternyata penuh, kamu cuma mengembalikan 1. Memang majang itu sekali sesi 2 kali. Semua barang kemudian memenuhkan. Jadi tidak langsung memenuhkan, ya. Oke. Baik teman-teman, ini akan diuji sore nanti di toko. Kita akan catat. Silakan.
Ambil catatannya. Jam berapa? Jam 15 ya. Ada kemarin anunya apa namanya? Daftar barangnya? Total barang Daftar barang yang di WA? Kamu lihat kembali daftar barang yang ada di WA. Ya. Nah, di situ ada harganya, ada barangnya, ya. Saya kasih kalian namanya price tag. Price tag ini gunanya adalah ketika barang itu dipajang di rak seperti ini, ya. Maka ada label barang yang nempel di barang, ada label harga yang nempel di rak. Gini, ya. Jadi ketika barangnya hilang, kamu tahu ini barangnya apa. Oke. Kita sekarang ngarang harga. Kamu akan ambil satu barang yang tidak bernama seperti ini, V25, ya, tanpa barcode. Kamu cari yang tanpa barcode. Sebentar, nanti dulu. Contohnya dulu. Ya. Setelah itu kamu tulis namanya. Copy di sini AP 170. Ya. Setelah itu kamu ngarang harganya, wis. Ikut di sana ya. RP 17.000. Ya. Terus kamu pura-puranya ngarang, ini termasuk barang apa di label di daftar harga itu. Ini misalnya AP 170 ya apa misalnya di sana? Nomor 7 apa? Nomor 7 apa? rice cooker. Rice cooker. Rice cooker. Ini AP 170. Barcode-nya enggak ada kan? Karena kita kan tidak pakai barcode sekarang. Ini kebalik ya, teman-teman ya. Nama di atas. Nomor 1 nama. Nomor 2 harga. Nomor 3 kode di bawah sini, ya. Taruh sini. Dari nama, harga, kode mana yang paling besar? Harga, betul. Harga dulu. Ya, sebab dari luar rice cooker kelihatan kalau rice cooker, ya. Gelas kelihatan kalau gelas, ya. Jadi nanti kamu nulis apa namanya? Cari barang 4 barang berbeda, kamu beri price tag, ya. Harganya bagaimana? Ngarang. Jenis barangnya apa? Ngarang. Ngarangnya tapi berdasarkan daftar yang di situ. Paham ya? Oke. Kau usah 4 barang berbeda, HP 170 apalagi gitu ya. Baik. Silakan yang itu ditaruh di sana, ini taruh di sana. Kalian ambil 4 barang, silakan. Ambil bukan berarti bawa ke sini ya, tapi kamu pilih 4 barang. Ya.
Eh? Ada kode. Nggak ada kodenya. Ini kodenya. Ya, jadikan itu kode dah. Ini ya, setelah itu price tag-nya kamu tempelkan di mejanya. Seumpama meja itu adalah rak lemari pajangannya. Silakan dipajang. Pokoknya yang ada di daftar itu. Iya, ada di daftar. Nama bahannya. Nama barangnya ada di daftar, harganya juga ada di daftar, tapi kode ngikuti yang di sini. Kamu cari yang tidak bernama. Ingat bernama. Ya, jangan cari yang ini. Nah, ini tata dong. Kalian adalah karyawan toko sama karyawan gudang ya. Kalian akan dipuji atau dicaci oleh supervisornya ketika pekerjaan kalian nanti. Yang toko mana toko? Tim toko mana? Tim toko sini ya. Ini tim gudang sini. Sama-sama harus ngasih label dalam harganya. Narahan dari sini. Iya, iya. Misalnya SLB, ini kan SLB, nggak tahu kamu barangnya apa ya. Anggaplah ini rice cooker, nyari di situ. Kamu, Mas, cari di sini mas. ya, pura-puranya kamu atur sendirilah. Bebas, kamu ngarang yang ada di daftar itu. Sesuaikan, kalau rice cooker harganya berapa di situ. Tapi kalau kamu milih yang lain, ya sesuaikan dengan harga yang tertera. Langsung kode segini pak. Langsung kode ini. Bawahnya ya, Kodenya. ya, Ini juga. ya, enggak, kodenya yang di situ. Kode mengikuti kerdus. Nama dan harga mengikuti daftar di file. Saya bingung, Mas.
tempel di raknya, selesai. Awas, terbang. Sekarang baru ISIS. Tadi sumuk dia. Ayo, isolasinya sebelah sini ya. Semuanya pakai isolasi yang sama. Segera ditempel di bagian lemarinya atau bagian mejanya. Ayo, pajang. Alat, kamu bawa alat terus. Jangan sampai kamu tinggal. Alatnya dibawa. Disaku. Tempel di raknya, di mejanya. Kamu perhatikan nih. Apa ya? Hah? Tulisannya apa? TG03. Nah. Selesai, bagus. Boros isolasi. Iya, Pak. Ya, kebanyakan. Iya. Ayo, ini tempel seperti ini. Nah itu, langsung. Pelit isolasi. Iya, lewat. Kamu keliling, kasih penilaian teman-teman. Kamu nilai ini gimana, ini gimana. Iya. Ya? Kalau sedikit angin miper. Ya. Kamu jangan kerjakan. Oh. Kamu hanya ngasih penilaian aja nanti. Biar kerja sendiri dulu. Yakin punyamu selesai? Yakin selesai? Pekerjaanmu yakin sudah selesai? Tidak ada yang perlu dikoreksi? Selesai?
Alat kerja jangan kamu tinggalkan. Alat kerjamu masuk ke saku. Nah, kamu kerja banyak, ketumpuan hilang. Kamu tinggal lupa. Jadi nempel terus alat kerja. Kamu punya kantong, masukkan kantong. Sudah yakin ya? Saya komentar sampean beruntung di dulu. Kalau sampean kerjakan ini di toko, teman-teman toko itu tidak ada toleransi, dianggap sudah bisa. Ada kesalahan dimarahi. Kok gini, ini. Gitu. Tapi kalau di sini salah suruh benarkan, diajari ini ya. Toko tidak sempat mas ya. Toko orangnya mereka dituntut, mereka buru-buru, mereka punya target. Jadi perasaannya itu agak-agak tegang karena mereka dianggap kerja. Kalau di sini agak salah gitu. Sudah? Itu kok sisa satu. Kamu berapa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh iya. Ini punya siapa? Sebenarnya saya Kelebihan. Salah ya. Baik, ya. Kasih komentar, Mas Jeva yang senior. Gimana? Ini untuk harganya kurang besar, Pak. Harga kurang besar. Ya. Kurang besar. Ya. Terus apa lagi? Ya? Sudah. Sekarang ke sini. Apa pendapatmu ini? Mantap harganya. Iya, Pak. Bagus banget. Nah, tulisannya bagus juga. Iya. Lengkap lagi, Pak. Apanya lengkap? Kayak cuma makin sedikit sama dia gitu, Pak. Lengkap sama nama-namanya. Lengkap sama namanya. Ya. Bagus. Ada lagi? Baik, teman-teman ya. Sekarang begini. Di toko itu, dimanapun kalian kerja, tidak boleh areamu. Lakum dinukum waliyatin. Aku cuma ngereken tugasku, kak ngereken tugasnya bang. Iya, jangan boleh begitu. Ya. Jadi, ketika kamu majang seperti ini, ya. Contoh Mas Jeva. Mas Jeva pekerjaan selesai, Pak. Ya. Sudah lengkap, ada kode IMG ya. Tapi Mas Jeva, pekerjaan kan utuh. Tidak cuma ngasih price tag. Letaknya beda. Ya, jadi price tag itu terakhir setelah kamu majang. Setelah kamu majang, baru dikasih price tag. Kalau letak pajanganmu keliru, ya, maka price tag-nya menjadi kacau juga. Ketika ada barang yang tersembunyi, dia nggak akan ke price tag. Ya, misalnya kamu kasih price tag keliling, ini pasti lolos. Kenapa? Tersembunyi. Ya. Punyamu juga ini habis ditaruh di sini tadi Rifki tidak kembalikan lagi ke tempatnya. Ya, ini tumpuk sembunyi dia hilang. Nah, gitu ya. Nah, baik. Saya kasih kesempatan satu lagi. Selesaikan. Sak sempurnanya pajangan gudangmu, tokomu. Ayo. Kalau saya masih ngeritik pekerjaanmu, berarti kamu masih belum paham dengan cara kerjanya. Sak price tag-nya juga. Nih, saya tambah price tag-nya. Silakan. Iya, semuanya. Saya ambil ini. Ayo. Jangan sampai saya mengkritik kamu. Ini salah gudang. Mana gudangnya? Ketika kamu nambah gudang, kamu harus bilang ke dia, Mas,
tak balik nang areamu gitu supaya dia tahu ya. Ayo. Nah, rapikan dulu, benerkan dulu, price tag itu terakhir. Gimana caranya? Puter. Nah, kasih barcode gitu. Nah, minta barcode. Ya. Nggak ada barcode-nya, minta barcode. Salah tempat barcode, minta barcode. Salah tempat, salah nama label, kasih nama label sendiri. Gitu. Wow. Kalau ada gambarnya, Ini juga ada gambarnya kan? Iya. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini sudah ada hiasannya dari sananya. Yang ini berarti. Enggak. Oh iya, ini. Oh. Ini terpaksa ya. Kalau kayak gini enggak boleh tulis sih. Produk harus berbarcode. Produk harus berprice tag. Produk harus facing menghadap depan. Produk harus sejajar. Harus satu kategori. Resiko ketika Anda dibawa, barang hilang. Barcode-nya ini. Ya kamu ambil lah, tulisi ambil kembalikan.
Ayo, waktunya berjalan. Kurang? Ya. Nanti di toko ada bagian yang ini, namanya menyediakan kertas. Sini. Siapa? Ini. Kurang. Silakan pakai. Itu spidolnya siapa itu? Pasti Fauzan. Ayo, masukkan ke saku, tidak boleh diletakkan. Ada lagi. Ada. Oh, ini sudah. Tinggal dipotong. Nah. Mangkirnya bos aku. Hmm. Jadi sekitar ada di Sudah. Itu bukan salah ya? Salah, buang. Sudah. Jangan sampai saya mengkritik. Ayo, apa? Ada celah. Pindah aja ya? Kamu milih mindahkan semua apa mindahkan satu? Mindahkan semua apa satu? Lebih mudah memindahkan semua apa memindahkan satu? Satu. Apa itu? terlanjur. Daripada kamu memindahkan semua, pindahkan satu. Ini lurus mana tadi? Ini ya? Nah, terus. Ini bebek. Ya. Terus. Nah, berarti ini kosong ini. Ya. Daripada kamu memindahkan semua, pindahkan satu. Gitu. Bukan satu begitu. Satu. Kosong nanti. Mindahkan dua itu kamu. Kenapa? Mindahkan. Kalau kamu mau mindahkan mana? Ini. Kamu mau memindahkan mana? Kamu milih yang mana? Yang mau dipindah? Ini. Nah, kalau kamu memindahkan ini, ya, gowang, bolong. Berarti kamu geser. Berarti dua toh yang pindah. Kalau itu yang mindahkan ini, ya, pindahkan di situ. Karena yang pindahkan cuma satu. Gitu. Milih pindahkan dua apa satu atau semua? Satu saja. Silakan dipindah.
ada yang kanan. Kanan, Pak. Ini. Apa-apa digeser dikit. Masih cocok kan? Ya. Oh, sudah. Oh, Ketika seniormu bilang sudah, kamu merasa janggal, ngomong Mas. Apa kejanggalannya? Satunya belum. Iya. Kok cuma satu Mas? Jangan karena yang ngomong senior terus kamu takut. Ya. Sudah? Sisanya tolong dikembalikan. Sisa price tag, sisa barcode. Nah. Ini sisa barcode. Oh, sudah muasar. Ayo, cepetan. Ayo, dikumpulkan Mas, sisa barcode, sisa prastek Mas. Mana prasteknya? Bawahnya. Ayo. Gudang. Sisa prastek kembalikan Mas. Ini. Woi, Jeff. Ayo, kamu cari kelemahannya lawanmu. Apa kelemahannya dia? Jangan diodak-adik, biarin. Apa kelemahannya dia? Ini dalam rangka ya? ada celah. Hah? Ada celah. Oh. Emang Mas, karena masih banyak yang barang terbaca. Emang sengaja. Apalagi? Kalau menurutmu sudah, cari kelemahan lawanmu apa? Simpen dulu yang kamu sudah. Silakan dikoreksi. Kenapa? Oh iya, alat kerja. Nanti hilang ini. Tersembunyi, tertutup. Baik, silakan. Apa kelemahannya kelompok gudang? Sampai bingung, berarti hebat gitu loh. Nah, nemu. Dia ngakui ada kekurangan sebenarnya. Apa? Kenapa? Mana? Di MJ. Kenapa? Enggak Mas. Hah? Nonton yang mini Mas. Oh, beda ukuran. Beda ukuran Mas ini sama ini. Betul ya? Betul. Oke, apa lagi? Mungkin kalau kurang rapat sama kurang maju, kerapian. Oke. Apa lagi? Tapi sampai tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berword-word, berarti hebat. Saya tanya, kenapa ini tidak di sini? Karena ini kodenya di depan, Pak. Ikut kode ya. Ikut jajaran sini. Ya, bukan ikut jajaran sini. Bagus. Ini sekarang. Ya, silakan ayo. Ini apa? Harganya Kurang besar. Enggak, Pak. Ini Ya. masih banyak ruang, Pak. Ya, harganya kurang besar ya. Ini. Berarti Mas Rifki ya harus yakin Mas. Ya, takut tulisan jelek. Coba dulu yang besar. Atau kalau memang tidak bisa Pak, bolak-balik saja Pak, tetap kecil. Berarti serahkan ke temannya yang bisa. Punyamu mana tulisannya? Kurang besar juga. Punyamu mana? Itu, Pak. Ini punyamu ya. Lumayan. Ya. Baik tulisan. Terus apa lagi sini? Cuma satu nemu kesalahan. Ya berarti hebat juga. Nah, kalau musuhmu nemu kesalahan cuma satu ya berarti bagus. Ya, dan itu bukan kesalahan fatal, tulisan kurang besar.
sama seperti itu kurang maju kan sedikit misalnya ya. Sudah? Luar biasa kalian, tepuk tangan untuk kalian ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, dengan begini saya tenang mau ngelepas kalian di toko. Kenapa? Nanti saya dikritik, jari ini peserta diklat. Hasilnya kok podo wae. Enggak, ternyata kalian punya kemampuan yang apa namanya? Nah, dalam hanya latihan 3 hari gitu ya. Catatan saya, nanti kamu akan diserai gondola. Mbak Erna mungkin diem. Hasilnya apa sih? Jangan sampai kamu nunggu disuruh. Mungkin kamu tanya, Mbak, boleh digini kan? Boleh digini kan? Boleh gini. Nanti kalau nggak boleh, sampai sini saja, baru kamu ikuti. Tidak ada larangan, lanjutkan sampai selesai. Paham ya? Baik, kita cukupi sampai sekian ya. Kita bereskan. Kamu udah akan kembali ke sini lagi. Setelah dari toko selesai, Mbak, pekerjaan saya 1 gondola selesai. Nah, pesannya Pak Gilik, saya lanjutkan besok pagi ketemu di sini lagi. Jadi selesai sudah 1 gondola itu ya. Tapi Mbak Erna, kalau Jeva ini 2 gondola, kasih 2 gondola, terima Jeff. Iya, tantangannya Mbak Erna kayak gimana? Oke, hari ini kita cukup sekian. Karena tempat ini mau dipakai oleh orang lain, tolong yang sudah kamu kerjakan ini disimpan, ya, disimpan, ditumpuk supaya besok kita pakai lagi dan kita bereskan seolah-olah ini siap untuk dipakai pelanggan restoran. Ya, terima kasih. Ayo.